Hai guys, welcome back to my YouTube channel Robinto Bento, perawat Indonesia, Jerman. Oh my god, finally I'm back. Setelah sekian lama aku nggak ngobrol-ngobrol, nggak sharing, nggak cerita sama kalian semua, terutama di YouTube. Seperti yang kalian lihat bahwa dalam beberapa bulan ini aku nggak pernah sama sekali upload video di YouTube karena teman-teman ada beberapa prioritas yang harus aku selesaikan dan harus aku kerjakan. Dan finally teman-teman, aku menyelesaikan pendidikan aku di Jerman, baik itu pendidikan Weiterbildung dan pendidikan master aku, teman-teman. Lega banget, lega selega-leganya. Jadi aku menyelesaikan pendidikan master Health and Medical Management dan aku mengikuti Weiterbildung sebagai Führungsfachkraft atau Leadership Nursing dan Manajemen. Setelah 18 bulan yang melelahkan sekali, akhirnya aku bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, teman-teman. Aku bersyukur banget sama Tuhan karena semua proses yang nggak gampang ini udah aku selesaikan dengan sempurna. Pokoknya senang banget. Kalian mungkin pasti lihat bunga itu. Itu kemarin aku wisuda online, istilahnya. Dan itu masih seger banget bunganya. Terus di atasannya juga masih ada topi wisuda aku. Pokoknya senang banget. Inilah kira-kira topik yang bakalan aku share dan aku ceritain ke kalian hari ini, teman-teman. Gimana ceritanya? So, sekali lagi, kalau misalnya kalian adalah pengikut setia aku di YouTube, mungkin kalian udah tahu bahwa setelah aku selesai program S1 aku kemarin, terus setelah beberapa bulan setelah itu aku juga langsung menyelesaikan program anerkennung profesi aku sebagai perawat di Jerman. Dan aku langsung tancap gas untuk daftar program master di Jerman, teman-teman. Di akhir tahun 2019 aku daftar program master, itu Fernstudium, dan itu online di beberapa universitas swasta di Jerman, terutama di kota Munchen. Aku sempat upload proses aku daftar program master ini di YouTube, tapi kemudian beberapa bulan setelah itu videonya aku take down karena setelah menjalani perkuliahan aku ngerasa aku nggak yakin sama diri aku untuk mampu menyelesaikan program master ini dengan baik. Dan akhirnya aku takut nanti aku ditertawakan orang-orang karena aku tidak mampu menyelesaikan program ini dengan baik. Dan orang-orang pasti akan follow up video ini, "Bang, gimana program mastermu? Bang, gimana?" Dan lain sebagainya gitu. Itu yang aku takutkan. Setelah itu videonya aku take down. Dan kalau kalian lihat di YouTube channel aku di bulan Februari, aku pindah ke kota Munchen karena alasan pendidikan. Pindah ke sana dalam beberapa bulan, lalu aku kembali lagi ke tempat tinggal aku yang lama. Itulah kira-kira background dari cerita pendidikan S2 aku. Mungkin banyak orang di luar sana bertanya-tanya, kok bisa tiba-tiba S2? S2 itu Weiterbildung atau gimana sih Bang Bento? Jadi sekali lagi setelah aku lulus di akhir tahun 2019, tepatnya itu summer semester aku lulus di bulan summer. Terus di musim gugur itu aku daftar masuk winter semester di uni tempat aku melanjutkan program master. Setelah itu aku lanjut sambil kerja. Terus karena di tempat kerja aku di Munchen kemarin juga tempat kerja aku tidak terlalu support aku untuk pendidikan aku. Jadi aku pindah ke tempat kerja yang lain. Dan akhirnya tempat kerja tersebut nggak terlalu jauh dari tempat tinggal aku yang sekarang. Dan akhirnya setelah aku dapat tempat kerja yang baru, aku langsung dapat job yang menurut aku baru juga gitu. Selain aku menjadi perawat di sana, dalam beberapa bulan, kayaknya 2 bulan, aku langsung diminta untuk menjadi stasiun Leitung.
Dan menjadi stasiun lighting ini menurut aku pengalaman yang luar biasa sekali yang tidak bisa aku tolak, karena ini merupakan penghargaan yang luar biasa buat aku dari tempat kerja aku yang baru sekarang. Mereka meminta aku mengemban tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu. Setelah menjalani tugasku sebagai pemimpin departemen di tempat kerja aku merasakan beberapa kesulitan yang menurut aku itu agak baru gitu. Jadi bergerak di bidang manajemen, organisasi, dan leadership itu bukan hal yang gampang. Bukan, aku punya mitarbeiter itu sekitar 28 orang yang bekerja di stasiun aku. Dan menurut aku itu bukan tugas yang gampang. Apalagi aku masih muda, orang baru, terus pengalamanku dalam bidang kepemimpinan juga nggak terlalu banyak. Akhirnya aku memikirkan sebuah ide untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan, yaitu leadership, nursing, dan manajemen. Setelah ngobrol sama tempat kerja aku yang sekarang, akhirnya mereka mengizinkan aku untuk mengikuti pelatihan ini. Tetapi seperti yang aku jelasin di beberapa video tentang Weiterbildungku, jika aku disupport secara finansial, maka aku akan terikat kontrak selama 2,5 tahun dengan tempat kerja aku yang sekarang. Tapi akhirnya aku mikirin gitu kan, aku nggak mau terikat kontrak sama tempat kerja aku yang sekarang. Akhirnya aku daftar Weiterbildung ini di salah satu sekolah keperawatan di Munchen, lalu aku membayarnya sendiri. Nah, setelah aku mulai beberapa hari proses pelatihan leadership, nursing, dan manajemen ini atau Weiterbildung, si S2 aku juga udah berjalan tuh. Seperti yang aku bilangin sebelumnya tadi, itu udah berjalan sekitar beberapa bulan, bahkan udah 1 semester lebih, baru aku mulai ikut Weiterbildung. Karena aku ikut si S2 ini di akhir tahun 2019, dan aku ikut Weiterbildung ini di bulan September 2020 gitu. Tepat di musim corona, teman-teman. Setelah itu akhirnya aku mengikuti dan menjalani program ini berbarengan. Meski sempat tersendat-sendat, setelah mulai Weiterbildung, aku dikasih tahu sama pihak sekolah aku bahwa aku bisa melakukan pengajuan bantuan kepada pemerintah. Setelah itu aku melakukan pengajuan bantuan kepada pemerintah. Akhirnya aku juga dapat bantuan dari pemerintah Erding, teman-teman, untuk mengikuti program pelatihan leadership, nursing, dan manajemen ini. Dan syaratnya itu kita harus hadir 100%, dan tanggung jawabnya luar biasa sekali, teman-teman. Oke, kita berbicara tentang master dulu. Master Health and Medical Management ini adalah program master yang lamanya itu 18 bulan. Itu programnya online. Jadi sistem belajarnya itu kebanyakan 90% dari sistem belajarnya itu online dan mandiri. Kita akan mendapatkan setiap materi pembelajaran di setiap blok. Kami itu ada bloknya lagi gitu. Jadi di setiap blok dan sub-sub blok ini kita akan mendapatkan material secara online, dikirim via email, dan kita akan dikasih link dari universitas yang kita harus baca materi-materi tersebut. Bukan cuma untuk membaca doang, tapi kita juga diberikan tugas namanya Pflichtauftrag atau Hausarbeit dan lain sebagainya, yang dimana kita diminta untuk merefleksikan dari teori-teori yang udah dikasih ke kita gitu. Dan si master ini juga selain tugas-tugas online, kita juga ada yang namanya ujian blok, teman-teman. Ujian blok itu kita setiap semester itu ada 2 blok. Jadi setiap blok itu kayak 3 bulan harus ada ujian blok, 3 bulan harus ada ujian blok gitu. Dan setelah itu aku mulai kan Weiterbildung. Mulai Weiterbildung aku baru ngerasain struggle-nya aku dalam pembagian waktu, teman-teman. Jadi aku mengikuti si Weiterbildung ini sambil kerja juga kan. Dan aku mempertaruhkan waktuku sama perusahaan tempat aku bekerja sekarang. Jadi aku ngambil si sekolah Weiterbildung ini dalam waktu urlaub aku.
Jadi semua waktu urlaub aku itu udah aku ambil untuk si Weiterbildung ini. Jadi sampai sekarang urlaub aku dalam 1 tahun 30 hari itu udah habis semua kepake untuk Weiterbildung yang aku ikutin sekarang juga. Ekstra dari itu, aku juga harus menyempatkan waktu aku untuk belajar program si master ini, teman-teman. Kalian bayangin, waktunya itu kayak benar-benar harus dikelola dengan baik. Aku sempat struggle banget sama pengelolaan waktu. Aku juga sempat struggle bukan cuma sama pengelolaan waktu, tetapi sama tugas-tugas yang dimana tugas Weiterbildung harus aku kerjakan, tugas master juga harus aku kerjakan. Bukan hal yang mudah, sekali lagi bukan hal yang mudah untuk dijalanin karena aku juga harus kerja, tetapi karena memang waktu itu semangat aku menggebu-gebu banget. Aku percaya bahwa aku mampu menyelesaikan ini semua meskipun sulit. Dan sampai akhir tahun 2020 aku sadar bahwa aku struggle sama problem aku di bagian mental health. So, aku ngerasa bahwa ada something dalam diri aku ngerasa bahwa beban aku dalam proses pembelajaran ini, dalam proses pendidikan aku ini ternyata nggak sehat buat mental health aku. Aku maksain diri untuk ngejalanin 2 program sekaligus, habis itu kerja, dan aku kerjanya itu full time, teman-teman. Jadi bukan 80%, bukan 75%, tapi full time. Bayangkan, makanya aku jarang banget selama 1 tahun terakhir kayak misalnya jalan ke sana kemari, abis itu ini dan itu, aku jarang banget. Terus aku berterima kasih juga sama Tuhan, mungkin ada positifnya peristiwa corona ini membuat aku lebih fokus dan lebih intens ke pendidikan aku. Jadi akhirnya aku lebih banyak ngabisin waktu untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah dan pendidikan aku, teman-teman. Dan sampailah kepada saat-saat yang menegangkan. Karena memang program master ini program yang mewajibkan kita juga untuk membuat master thesis. Aku mengambil judul, apakah kerja sama luar negeri antara pemerintah Jerman dan pemerintah negara-negara luar menjadi sebuah solusi terhadap fenomena kekurangan perawat di Jerman. Itu intinya judul master thesis aku. Setelah melakukan penulisan, setelah melakukan research dan lain sebagainya, sambil tetap mengerjakan tugas-tugas aku di Weiterbildung dan di tempat kerja juga. Jadi stresnya itu bukan cuma kerja doang, tetapi di tempat kerja juga aku sebagai leader harus banyak mengerjakan sesuatu yang baru gitu. Seperti problem-problem yang ada di departemen aku, biasanya kalau ada masalah itu, si karyawan itu kan, atau mitarbeiter itu kan larinya ke aku. Dan aku harus mencari ide dan solusi untuk menemukan, solusi-solusi baru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di departemen aku gitu. Kesulitan lain, teman-teman, karena manajemen dan leadership itu adalah fah yang asing atau ilmu yang menurut aku cukup baru buat aku secara pribadi. Aku mengalami kesulitan dalam bahasa. Beneran, aku mengalami kesulitan dalam bahasa. Karena bahasa ekonomi, bisnis, leadership itu berbeda dengan bahasa kesehatan. Itu masalah yang aku hadapi yang membuat aku lumayan terseot-seot, yang membuat aku lumayan tersendat-sendat dalam menjalani 2 program ini. Tetapi aku bersyukur banget karena aku juga dikelilingi sama orang-orang yang supportive banget. Aku punya beberapa teman di tempat kerja yang istilahnya bisa membantu aku, bisa menjadi tempat aku bertanya. Dan selain itu ada orang-orang juga yang aku kenal secara pribadi yang istilahnya bisa membantu aku saat aku ada tugas. Aku tanyain ke mereka gimana cara penulisan aku, udah baik atau enggak. Abis itu aku tuh gaptek banget. Jadi kalau misalnya bikin tabel-tabel atau bikin presentasi yang rumit-rumit pakai statistik dan lain sebagainya, itu benar-benar aku perlu bantuan orang lain. Dan puji Tuhan aku dikelilingi sekali lagi orang-orang yang supportive, yang
bisa membantu aku dalam menjalani proses 18 bulan tersulit ini menurut aku. Tibalah akhirnya dalam pembuatan master thesis. Kembali lagi, pembuatan master thesis, aku ngumpulin data, aku nggak pakai interview teman-teman. Jadi aku lebih melihat penelitian-penelitian sebelumnya. Aku lebih melihat fenomena-fenomena keperawatan di Jerman. Apakah pekerjaan atau kerjasama pemerintah dengan negara-negara sebelumnya itu dianggap layak dan pantas untuk menjadi solusi masalah kekurangan perawat di Jerman pada saat ini. Itulah yang kira-kira aku tulis dalam tesis aku, teman-teman. Terus selain pembuatan tesis, aku juga siap-siap final exam untuk program pelatihan keperawatan, yaitu leadership nursing dan manajemen itu, atau Führungskraft als Station- und Wohnbereichsleitung, teman-teman. Bener-bener selama 3 bulan terakhir, jujur aja, selama 3 bulan terakhir, aku bener-bener struggle sama tugas, aku bener-bener struggle sama tuntutan aku untuk menyelesaikan semua tugas ujian, Fach und Pflichtarbeit. Abis itu ada lagi, kalau di Weiterbildung itu namanya itu project arbeit. Tapi itu project arbeit itu menurut aku nggak terlalu susah, karena si project arbeit ini kayak kita bikin makalah gitu loh, teman-teman. Jadi begitu. Dan tibalah saatnya pada tanggal 21 Mei kemarin. 21 Mei kemarin, teman-teman, aku menyelesaikan program masterku secara official. Dan kita lanjut ke prosesnya. Apa aja yang kita perlukan untuk daftar program master dan Weiterbildung ini, teman-teman. Kita fokus ke program master dulu. Program master ini tentunya yang kita perlukan adalah Bachelor Abschluss. Bachelor Abschluss kita. Terus karena aku istilahnya program ini sambil kerja, kita juga harus menyertakan di mana tempat kita bekerja sekarang, apa kegiatan kita dan lain sebagainya. Itu yang kita perlukan. Terus bahasa kita juga diwajibkan untuk C1, DSH, baik itu Goethe Institut, TELK dan lain sebagainya, atau TESDAF. Itulah kualifikasi bahasa yang kita perlukan untuk program master ini. Dan programnya berbahasa Jerman, teman-teman. Terus mengenai finansial dan biayanya seperti apa, untuk program master ini saya diwajibkan untuk membayar 475 euro per bulan, teman-teman. Itu termasuk biaya dari segala materi-materi yang kita berikan, yang kita dapatkan, habis itu ada coaching, mentoring dan lain sebagainya. Itu udah komplit dari segala servis yang diberikan sama pihak sekolah tinggi atau kampus atau universitas yang tempat aku belajar sekarang. Sekali lagi, aku belajar di universitas swasta atau private university, dan kita juga diwajibkan sekali lagi untuk membuat master thesis, begitu teman-teman. Itulah kira-kira. Terus program perkuliahannya juga udah aku jelaskan tadi sebelumnya, bahwa program perkuliahan dari program master ini adalah online dan mandiri, begitu. Meskipun ada beberapa pertemuan-pertemuan yang dimana kita diwajibkan untuk datang ke kampus, seperti ada pertemuan mentoring dan konflik manajemen, itu kita diwajibkan untuk datang ke kampus, presentasi makalah kita, terus nanti kita mendiskusikan problem kita, mencari solusi bersama. Terus di sana ada juga materi komunikasi, kita juga diwajibkan untuk datang ke kampus. Terus ada program yang namanya presentorik. Presentorik ini juga kita diwajibkan untuk datang ke kampus. Selain itu, program terakhir datang ke kampus itu adalah presentasi dari master thesis kita. Begitu teman-teman. Terus di program Weiterbildung ini yang diwajibkan, sebenarnya kita diwajibkan untuk memiliki sekitar 1-2 tahun pengalaman kerja di bidang keperawatan. Terus kita juga kerja dalam bidang keperawatan. Dan selain itu kita tidak diwajibkan untuk
apa sih bahasa sih kemarin aku kalau Weiterbildung ini aku tidak diminta untuk sertifikat bahasanya udah sampai berapa gitu. Begitulah kira-kira teman-teman. Dan keunikan dari dua program ini teman-teman, aku beruntung banget ada beberapa materi yang aku pelajari di program master, aku pelajari juga di program Weiterbildung. Seperti misalnya materi-materi tentang bisnis, habis itu manajemen, terus abis itu ada beberapa materi yang seperti quality management dan presentorik itu ada di master, ada juga di Weiterbildung. Jadi kayak kita bisa ngakal-ngakalin tugasnya gitu. Itu si keunikan dari dua program ini karena memiliki kesamaan yaitu di bidang manajemen. Tetapi perbedaannya adalah si program master yang aku jalanin ini berfokus kepada general medicine dan Gesundheit atau dunia kesehatan secara general dan bidang manajemen secara general, tetapi si program Weiterbildung ini berfokus kepada sistem bisnis, manajemen, administrasi di bidang keperawatan, teman-teman. Itulah perbedaan dan kesamaan dari dua program ini. Aku juga sering misalnya aku dapat tugas presentorik di program master. Terlebih dahulu aku udah dapat tuh tugas presentorik di program Weiterbildung. Jadi aku tinggal copy paste aja gitu. Terus ada beberapa program quality management, materinya itu hampir-hampir sama, komunikasi materinya itu hampir-hampir sama gitu. Jadi ada beberapa tugas yang bisa aku bolak-balikan gitu untuk membantu aku nyelesain tugas-tugas yang udah menjadi kewajibanku untuk diselesaikan. Begitu teman-teman. Dan si program Weiterbildung ini sekali lagi biayanya itu aku membayar secara komplit itu 3.700 euro, dan sekali lagi aku mendapatkan bantuan dari Stad Erding. Dan persyaratannya itu tadi udah aku jelasin juga, aku diwajibkan untuk hadir secara 100% dan lulus ujian-ujian yang istilahnya diwajibkan untuk lulus. Intinya Weiterbildung ini harus lulus gitu. Meskipun sempat ada beberapa drama kemarin teman-teman, setelah aku memulai program master thesis aku dan persiapan final exam si Weiterbildung aku, ternyata aku ada satu Fachmodul itu yang gak lulus dan aku harus ngulang. Itu aku stresnya minta ampun karena memang di sekolah tempat aku Weiterbildung ini ternyata ketika aku perlu bantuan, aku nggak dapat bantuan dari teman-teman yang aku anggap itu supportive dan baik banget sama aku. Ternyata mereka kayak ninggalin aku gitu. Itu kemarin aku ngerasain fenomena yang seperti itu. Aku sempat kayak sedih, sempat kecewa, sempat kayak stres juga gitu. Takutnya aku nggak lulus. Akhirnya aku ngulang, dan untuk mengulang ujian di program Weiterbildung ini saya diwajibkan untuk membayar 100 euro dalam sekali ngulang. Dan puji Tuhan di ujian kedua Fachmodul yang aku nggak lulus ini, akhirnya aku lulus meskipun cuma mendapatkan nilai 2. Begitu teman-teman. Puji Tuhan di program master aku meskipun nilainya juga nggak kayak perfect banget. Bahkan aku ada nilainya yang itu ada yang 3, ada yang 3,5, ada yang paling tinggi itu kayaknya 1,3. Aku nggak pernah dapat nilai 1 di program master ini, tapi menurut aku itu egal banget. Yang terpenting aku bisa lulus, itu aja udah bersyukur banget teman-teman. Nah teman-teman, setelah aku ngejalanin program master dan program leadership, nursing, dan manajemen ini, akhirnya aku sadar tuh bahwa kayaknya ini bukan aku banget sih sebenarnya bergerak di bidang penelitian, leadership, manajemen, organisasi, dan lain sebagainya. Itu kayak aku tuh kayaknya orang yang tipikal harus kontak sama pasien. Aku nggak bisa kayak misalnya duduk seharian di depan komputer ngerjain kertas yang bertumpuk-tumpuk. Itu kayaknya bukan aku gitu. Sampailah pada ide akhirnya aku oke, ini pendidikan terlanjur udah aku jalani dan harus aku selesaikan karena memang udah aku pilih. Sekali lagi mungkin kemarin aku memilih untuk melanjutkan pendidikan ini karena ego aku sebagai manusia. Mungkin aku terlalu serakah, aku terlalu kayak terburu-buru untuk
mencari pembuktian, dan itu salah banget. Kalau misalnya kalian melakukan sesuatu, jangan kalian jadikan itu sebagai pembuktian kepada orang lain. Dan aku juga kemarin gimana ya, karena aku di Indonesia itu untuk menempuh pendidikan, aku struggle banget gitu ketika aku ngelihat kesempatan yang begitu terbuka di Jerman. Jadi tuh aku kayak gitu loh, mau semuanya gitu loh. Naluri manusiaku yang serakah ini langsung keluar gitu. Pokoknya aku mau cepet-cepet ngejalanin pendidikan gitu, tanpa aku pikir panjang. Tapi puji Tuhannya pendidikan ini selesai, dan aku percaya bahwa tidak ada pendidikan yang sia-sia. Dan aku percaya setiap pendidikan, setiap ilmu yang kita dapatkan, baik dimanapun itu, pasti akan bermanfaat untuk kehidupan kita, dan baik itu dalam kehidupan bermasyarakat dan di tempat kerja. Dan karena aku percaya bahwa pendidikan itu tidak akan pernah sia-sia. Nah, setelah aku realize tuh bahwa kayaknya ini bukan aku banget gitu, akhirnya aku cari-cari informasi dan dapatlah program si BSC Physician Assistant yang kalian lihat di YouTube. Aku udah upload, aku udah dapat tempat lagi untuk mengulang S1 BSC Physician Assistant di Jerman, dan itu akan aku jalani bulan September tahun ini, teman-teman. Itulah next journey aku ke depannya. Tapi aku nggak bakalan ngejalanin lagi kegiatan yang banyak-banyak sekaligus. Karena sekali lagi aku bilang ke kalian tadi, aku sempat struggle sama mental health aku. Karena dalam proses pendidikan 18 bulan dan aku ngejalanin dua hal sekaligus, itu membuat aku kesulitan. Aku menjadi stres, terus aku mengalami perubahan emosi dan lain sebagainya. Aku juga sempat mendapatkan bantuan dari psikologi dari psikolog, maksud aku, di kota Munchen. Aku dapat kayak coaching, mentoring dari psikolog, gimana cara aku ngatur waktu, gimana cara aku ngatur emosi aku, gimana cara aku harus tetap berpikir positif dalam keadaan yang sulit dan lain sebagainya. Sampai akhirnya aku bisa menyelesaikan dua program ini dengan baik. Meskipun nilai aku nggak sempurna-sempurna banget, tetapi menurut aku itu nggak terlalu penting, karena yang dilihat nanti bukan Zeugnis aku, tapi urkundenya yang dilihat gitu. Dan aku bersyukur banget sama Tuhan, karena tanpa penyertaan Tuhan, tanpa doa orang tua aku, tanpa support keluarga aku, adik-adik aku, dan orang-orang terdekat, aku nggak bakalan bisa nyelesain program ini dengan baik, teman-teman. So, sekali lagi, aku harap video ini dapat menjadi gambaran buat kalian, dan juga menjadi motivasi buat kalian bahwa ketika kalian menginginkan sesuatu, menurut aku jangan terlalu banyak mikir. Itu bagus juga, tapi kalian juga harus melihat diri kalian sendiri, kemampuan kalian, kapasitas kalian juga harus dipertimbangkan. Dan yang paling terpenting lagi, kalian harus pikir matang-matang apakah itu sesuatu yang benar-benar cocok dengan kalian. Dari pengalaman yang udah aku rasain sekarang, makanya aku mau sharing ke kalian. Kalau kalian mau milih pendidikan di Jerman, dimanapun itu, di Indonesia juga, kalian harus mikirin dulu benar-benar matang-matang apakah pendidikan yang kalian jalani benar-benar kalian passion banget untuk ngelakuin hal tersebut gitu. Dan sekali lagi, akhirnya aku berhasil nyelesain semua tantangan ini dengan baik. Meskipun sekali lagi aku sempat terseot-seot, aku sempat terengah-engah, aku sempat mengalami naik turun, aku sempat istilahnya yang aku pernah ngerasa sendiri, aku pernah ngerasa ditinggalkan, aku juga pernah ngerasa gagal dan lain sebagainya. Komplit banget pokoknya, kayak nggak bisa aku jelaskan satu persatu gitu. Perasaan aku sekarang tuh yang kayak lepas, lega banget, teman-teman, pokoknya. Terus ada beberapa teman-teman di luar sana yang nanyain gimana caranya Bang Bento ngebagi waktu. Ngebagi waktu itu ya tergantung ke kalian masing-masing lagi. Sekali lagi, ketika kalian menjalani sesuatu, maka kalian harus bertanggung jawab. Ada skala prioritas yang harus kalian fokuskan. Misalnya sekarang kalian lagi menempuh pendidikan, jadi prioritas kalian adalah pendidikan, bukan main-main gitu. Cara aku ngebagi waktu gimana? Jadi karena aku kerja full time, terus ada Weiterbildung dan ada program master ini,
Aku tuh selalu gini, kalau misalnya aku dinas sore, aku nyempatin diri belajar minimal 2,5 jam untuk sebelum aku berangkat kerja. Kan aku berangkat kerja kalau dinas sore, kebanyakan aku tuh dinas pagi dan dinas sore. Jadi tuh kalau aku dinas sore, aku belajarnya dari jam 9 sampai jam setengah 1. Jam 1 aku berangkat, habis itu setengah 2 aku udah nyampe di tempat kerja. Begitu. Dan kalau aku dinasnya pagi, jam 3 itu aku pulang. Setelah pulang, aku mandi, terus aku masak. Jam 6 sampai jam 9 malam, biasanya aku menggunakan waktu untuk belajar. Entah itu belajar Weiterbildung, atau itu aku belajar untuk program master aku, teman-teman. Dan aku sadar banget di sini bahwa kemampuan bahasa aku, terutama kemampuan bahasa di bidang leadership, manajemen, organisasi, itu berbeda banget sama kemampuan bahasaku di bidang kesehatan. Jadi aku harus belajar itu, persiapan ujiannya itu lebih awal dari teman-teman yang istilahnya mereka udah berpengalaman di bidang ini, atau enggak mereka udah istilahnya lama di Jerman, bahasa mereka udah bagus gitu. Begitu teman-teman cara aku mensiasatinya. Dan aku juga lebih fokus untuk ke skala prioritas aku, karena menurut aku ini adalah skala prioritas dan harus aku selesaikan, karena aku sadar biayanya juga enggak murah. Terus aku juga udah menginvestasi waktu, keuangan, dan termasuk waktu aku untuk main-main itu kayak hilang gitu. Dalam beberapa waktu aku menjalani program pendidikan yang dua-duanya ini. Sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kalian berada di dalam posisi sulit, yang namanya berjuang, ada yang bertanya, gimana caranya Bang Bento bangkit dari posisi sulit? Ketika ngejalani program ini, tentunya aku banyak sekali mengalami kesulitan. Ketika aku sulit, ketika aku merasa, aku udah nggak mampu, aku kembali lagi ingat motivasi aku, kenapa aku harus ngejalanin program ini. Dan aku ingat sama keluarga aku, yang istilahnya, mereka tuh pasti selalu mendoakan aku, mereka pasti selalu ada di sisi aku. Dan yang terpenting lagi, aku selalu melibatkan semua perjuangan aku ini dalam doaku. Terus, aku juga bersyukur sekali lagi, aku punya orang-orang positif, aku punya orang-orang suportif yang selalu ngasih semangat aku. Kayak Bang Iqbal, itu benar-benar dia benar-benar ngedukung aku banget. Bukan cuma secara semangat kata-kata gitu, tapi dalam actionnya juga dia ngedukung aku. Terus teman-teman tempat kerja aku juga, aku ngerasa bersyukur banget, mereka sangat suportif sekali sama journey aku yang sekarang. Kalau kalian punya rencana, kalau kalian punya impian, action untuk mimpi kalian. Masalah prosesnya, nikmatin prosesnya itu. Karena aku percaya setiap keberhasilan itu pasti perlu proses. Setiap keberhasilan itu pasti ada lika-likunya. Nggak mungkin sebuah keberhasilan tidak ada proses. Jadi aku percaya kalau misalnya kalian mau memulai proses kalian dengan baik, udah berani bermimpi, terus berani action, terus berani ngejalanin prosesnya, apapun jalannya, seperti apapun bentuk prosesnya, kalau kalian fokus sama apa yang kalian inginkan, pasti suatu saat akan tercapai. Aku setidaknya hari ini berhasil membuktikan bahwa mimpi aku di Indonesia dulu untuk melanjutkan pendidikan di Jerman, merasakan euforia pendidikan di Jerman, itu sudah aku realisasikan sekarang. Dan bahkan sudah aku selesaikan dengan baik, begitu teman-teman. Jadi kalau aku bisa, kalian juga bisa. Dan kalau misalnya di luar sana orang berpikir bahwa si Bento itu pintar ya, si Bento ini pandai banget ya, si Bento itu bahasa Jermannya bagus banget. Enggak teman-teman. Jadi Bento itu bukan orang yang pintar, bukan yang bahasa Jermannya perfect banget, juga bukan orang yang jenius. Bento itu adalah Bento yang benar-benar pas-pasan banget, tetapi dia percaya sama dirinya sendiri, dia percaya sama impiannya, dia percaya sama apa yang mau dia lakukan. Itu yang terpenting. So, sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak. Sekian dulu cerita dan sharing dari aku. Nanti untuk proses dan video-video selanjutnya, mungkin ada video selanjutnya dari video ini. Tapi aku berharap aku nggak muter-muter, karena aku hari ini excited banget, seneng banget
bersyukur banget. Makanya aku nggak sabar nyeritain pengalaman aku ini ke kalian. Sekali lagi, semoga video ini bisa menjadi motivasi buat kalian. Semoga video ini bisa menjadi semangat buat kalian yang lagi berjuang, yang lagi berusaha untuk ngegapai mimpi kalian. Semangat terus. Aku percaya kalau aku bisa, kalian juga bisa. Ciao! Sampai jumpa di video-video berikutnya.